Berubah banget karena ini pengalaman yang baru lah. Ini anak pertamaku, ini pernikahan pertamaku. Aku nggak pernah ngerasa menyangka memiliki kesempatan untuk merasakan hal seperti ini, berkeluarga, punya anak gitu. Berserah sih. Berserah tuh beda ya sama pasrah ya. Kalau pasrah tuh lebih pasif gitu. Ya udahlah, bodo amat gitu. Tapi kalau berserah tuh kayak kita tetap bergerak gitu. Kita tetap usaha, tapi outcome atau resultnya apa itu kita serahkan gitu. Itu sih yang paling penting dan itu yang membuat aku sampai sekarang menjalani hidup melewati pandemi yang susah banget itu ngelewatin gitu, ngejual gitar gitar itu hal favoritku lah gitu. Itu pacul aku lah istilahnya, karena aku kerja dari situ. Tapi aku harus ngerelain itu ya. Ada banyak yang dijual untuk bertahan gitu. Tapi kalau memang harus jalannya itu ya udah gitu. Jadi aku nggak ngoyo lagi gitu. Sampai akhirnya ketemu Dewa juga, terus akhirnya ketemu istriku, akhirnya punya anak juga. Itu benar-benar berserah aja. Aku benar-benar ngelepasin kendali aku ke penciptaku gitu. Istilahnya paling susah adalah lu melepaskan kendali atas apa yang lu bisa kendalikan gitu. Itu susah loh. Kayak misalnya kalau aku ya, karir gitu. Susah tuh. Karena gue mau main rock, gue mau main ini. Kebetulan bisa gitu. Jadi aku bisa memilih gitu. Tapi untuk plan berikutnya apa? Itu kan, gue harus main ini lagi gitu. Itu kan harus ada penerimaan diri dulu gitu. Situasinya kita harus peka ya. Oh ternyata gue harus kesini nih, gue harus kesini. Itu harus peka tuh. Dan ya, aku kayak kapal dengan layar terbuka dan going where the wind blows aja gitu kayaknya sekarang. Berubah banget karena ini pengalaman yang baru lah. Ini anak pertamaku, ini pernikahan pertamaku. Aku nggak pernah ngerasa menyangka memiliki kesempatan untuk merasakan hal seperti ini, berkeluarga, punya anak gitu. Melihat track record yang dulu ya gitu, kayak nggak kebayang. Tapi ternyata perubahan yang aku alami setelah adanya Dunia dan istriku ini perubahan yang baik gitu. Karena aku tuh lumayan orang yang cukup egois banget sih. Maksudnya gini, buat aku seorang seniman itu harus ada egoisnya. Maksudnya gini, misalnya kita menelurkan sebuah karya lah gitu ya. Harus ada sisi egonya kita untuk bilang karya kita ini keren nih, ini gue banget gitu. Itu kan self-centered banget kan, angle-nya tuh gue gitu. Very subjektif gitu menurut saya. Tapi itu kebawa dengan kehidupan pribadiku di sebelumnya. Sekarang setelah ada mereka, hidup aku tuh udah bukan aku lagi gitu. Aku udah fokusnya ke mereka bangetan. Maksudnya apalagi gitu istriku ya, aku udah kalah sama dia. Istilahnya gini, analoginya, ilustrasinya, dia ngasih jempol aku kasih telunjuk lah. Dia ngasih telunjuk aku kasih kelingking udah pasti. Aku udah bener-bener semua hidupku hanya untuk dia. Itu udah kalah tuh. Terus ada dunia lagi, makin kalah lagi, aku udah double combo kalahnya. Karena apa ya, dan di situ mungkin aku bisa ngambil silver liningnya gitu. Hikmahnya adalah ya memang dengan kehadiran mereka berdua aku menjadi orang yang lebih baik. Aku tuh sempat skeptis soal cinta dan pernikahan. Dan skeptisnya itu muncul karena waktu mamaku meninggal.
aku sempet kayak nggak percaya gitu sama, ngapain sih gitu. Terus aku ngeliat papa aku sendirian sedih gitu, kayak lu ngapain sih lu melakukan ini, nanti ujung-ujungnya ditinggal juga. Norak sih emang pemikiran itu, maksudnya bodoh lah gitu. Tapi itu nyata di kepala aku dan aku kayak nggak mau gitu. Karena buat apa lu mencintai kalau ujung-ujungnya lu harus berpisah juga gitu. Itu rada keras tuh di kepala aku, rada kental tuh waktu itu. Tapi ternyata enggak demikian ya. Pas ketemu nih perempuan ya, istri aku ini, dia kayak kangen terus gitu, kayak pengen bercanda terus, pengen ngobrol terus gitu. Itu jarang tuh seorang Marcelo Tahi itu pengen ngobrol dalam sebuah hubungan tuh jarang sebenarnya. Karena aku ya udahlah ya gitu, oke sip, oke udah di sini gitu. Biasanya aku kayak gitu. Cuman yang ini pengen ngobrol sama dia, pengen tektokannya nyambung. Gitu. Itu yang paling penting tuh dalam setiap hubungan, kalian harus perhatikan itu. Tektokan dulu yang penting. Kelihatannya sih kecil ya, tektokan itu kan nggak yang vital lah gitu. Tapi itu penting banget loh, karena ngeklik, karena you will deal with this person for the rest of your life gitu istilahnya. Dan sampai sekecil-kecil itunya tuh nyambung aku gitu. Tapi aku mungkin akan memakai cara orang tua aku ya. Orang tua aku tuh nggak pernah maksain anak-anaknya untuk jadi musisi gitu. Tapi dia seneng kalau kita jadi musisi. Tapi nggak pernah maksain. Kalau untuk kesitunya aku belum kepikiran ya. Aku lebih kepikiran sekarang, ini nanti kalau ada cowok yang deketin gimana ya. Wah itu udah kepikiran sampai sekarang gitu. Kayak udah kepikiran dari sekarang itu kayak. Gimana ya, emang gonna be a cool daddy atau gimana gitu, atau yang galak gitu sama cowok atau gimana. Aku masih kayak meraba-raba itu gimana ya kira-kira ya. Kayak harus butuh good cop bad cop dalam istri sama suaminya gitu, kayak lo yang jadi good cop, gue yang jadi bad cop gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada malam mom, jangan so asik lo gitu ya kan misalnya. Aduh ya itu kalau yang itu aku kepikiran sih. Aku akan kasih pesan dari pesan mamaku ke aku, dan aku mungkin akan terusin ke dia. Dunia harus ingat kalau kamu gak bisa bikin semua orang senang, tapi kamu harus baik sama semua orang. Itu ya pesannya. Cause I know I'm not for you.